Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi logika dan komputasi pertemuan 8 yang akan membahas tentang tablo semantik, di mana pada tablo semantik ini yang nanti akan menjadi salah satu tujuannya adalah untuk menemukan konsistensi pada suatu argumen, ya. Jadi konsistensi pada argumen di mana yang kita akan lakukan adalah mengkombinasikan dengan strategi pembalikan. Jadi nantinya dengan strategi pembalikan kita bisa menemukan kesalahan, begitu bisa kita katakan, pada sebuah argumen secara cepat, karena kita bisa mengadopsi atau kita bisa menggunakan konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya di dalam teknik model, yaitu dengan mencari bagian yang error. Kalau kita analogikan dalam programming, mencari bagian yang error untuk bisa dibuktikan di dalam argumen tersebut melalui metode tableau semantik. Nah, apa saja yang perlu difahami dari tableau semantik ini? Yang pertama adalah sama seperti pada penyederhanaan logika di dalam tableau semantik, kita bisa menemukan beberapa aturan-aturan tableau, yang aturan tableau ini juga tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada pada hukum logika. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita bisa memahami dengan mudah tentang tableau semantik. Sebenarnya dalam tableau semantik ada dua jenis saja sebenarnya. Jadi ada dua jenis, yaitu yang pertama membentuk cabang, jadi ada cabang, dan yang kedua tidak bercabang. Nah, kenapa bisa membentuk cabang dan tidak membentuk cabang? Sebenarnya jawabannya adalah pada konsep konjungsi dan disjungsi, atau yang relevan dengan itu. Jadi di dalam aturan tableau, jika kita menemukan adanya operator yang kedudukan antar variabelnya itu saling terkait atau seimbang, maka pada aturan tableau tersebut, pada operator tersebut tidak membentuk cabang. Contohnya pada konjungsi, ya. Pada konjungsi, kalau kita ingat kembali, antara A dan B bernilai true jika A itu true dan B true. Artinya apa? Artinya kedua variabel ini memiliki kedudukan yang sama di dalam fungsi operator konjungsi. Tidak bisa kemudian A-nya true, kemudian B-nya bisa false, hasilnya true. Tidak bisa. Demikian sebaliknya. Nah, pada kondisi seperti ini, maka tableau semantik atau aturan tableau semantik yang terbentuk adalah tidak membuat cabang. Jadi bisa kita tuliskan A dan B, kemudian di bawahnya A, B, seperti ini. Oke. Sedangkan bagi yang variabelnya bisa saling bisa diklaim, ya. Artinya seperti pada disjungsi, antar variabel itu tidak seimbang. Misalnya A atau B itu sama dengan true jika salah satu saja true, entah A-nya yang true atau B-nya yang true, gitu ya. Maka akan membentuk cabang seperti yang kita lihat pada aturan tableau yang kedua. Nah, di sini kan
ada, nah, kalau saya besarkan ada A, ada B dengan dua cabang. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa aturan dasar pada tabel semantik itu adalah membentuk cabang atau tidak membentuk cabang didasarkan pada bagaimana operator logika atau bagaimana aturan tersebut terbentuk. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa difahami. Kemudian selanjutnya adalah tinggal kita melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan pada operator yang lain. Nah, jika diterapkan pada operator yang lain yang tidak yang belum atau yang tidak menggunakan operator konjungsi dan disjungsi, maka bisa kita sederhanakan. Nah, masih ingat pasti dengan aturan penyederhanaan implikasi, di mana kalau terdapat A implikasi B, maka ekuivalen dengan negasi A atau B. Ya. Negasi A atau B ini berarti nantinya membentuk cabang negasi A atau B. Gitu ya. Jadi yang darinya implikasi kita ubah menjadi, ini saya ubah tandakan menjadi disjungsi, ya, negasi A atau B. Lanjut, bagaimana dengan B implikasi? Sama. Jadi B implikasi juga menggunakan aturan yang sama. Ya. Kalau negasi ganda berarti ya tidak membentuk cabang, karena aturannya adalah ada kesetaraan antara atau tidak setara antara operator satu dengan operan satu dengan operan yang lain. Sedangkan di dalam negasi ganda hanya ada satu operan dengan dua operator. Selanjutnya adalah pada aturan ke-6. Aturan ke-6 juga sama mengadopsi dari hukum logika, yaitu kalau kalian masih ingat hukum De Morgans, di mana di dalam hukum De Morgans jika terdapat negasi dari A dan B, ini bisa kita ekuivalensikan, saya tuliskan di bawah, dengan negasi dari A ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Ini kalau kita menggunakan De Morgans di penyederhanaan kemarin ya. Nah, berarti pada negasi A dan B ini ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Atau di sini tentunya menunjukkan adanya cabang yang harus dibuat, sehingga di dalam aturan ke-6 ini kita lihat hasilnya bercabang negasi A, negasi B. Seperti itu. Kemudian untuk aturan-aturan yang lainnya, kalau nggak salah ini, bukan ini. Nah, pada aturan yang berikutnya, maka berlaku sama. Kalau aturan 7 berarti juga De Morgans, ya, De Morgans, tetapi dengan operator disjungsi. Nah, berarti kan ini ekuivalen dengan
ini ekuivalen dengan negasi A dan negasi B, sehingga karena ini adalah konjungsi maka tidak membentuk cabang. Oke, bagaimana dengan negasi dari implikasi? Berarti kita selesaikan dulu implikasinya. Saya tuliskan di sisi sini. Oke, berarti ini ekuivalen dengan negasi dari negasi A atau negasi hilangkan negasinya, negasi A atau B, kemudian berlaku lagi hukum De Morgan atau pada aturan 6 tadi ya kalau tidak salah di atas, di mana ini nanti menjadi negasi dari negasi A dan dibalik negasi B. Nah, kemudian nanti menjadi A karena negasi ganda ya, A dan negasi B. Sekali lagi, konjungsi di sini dan ini kemudian menyebabkan pada aturan tablo ini tidak membentuk cabang. Demikian halnya juga dengan aturan pada biimplikasi yang dinegasikan seperti pada aturan yang ini. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan awal terkait dengan aturan-aturan tablo yang bisa kita implementasikan di dalam mengukur atau membuktikan konsistensi sebuah argumen. Nah, ada aturan ke-10 sebenarnya yang tidak tertulis di dalam aturan tablo, bahwa pada aturan ke-10 itu jika sebuah variabel ya, jika variabel saya tulis biar punya space yang cukup luas. Aturan ke-10 sebenarnya menjelaskan bahwa jika sebuah variabel ya, aturan 10, jika sebuah variabel bertemu dengan literalnya ya, maka cabangnya tertutup. Cabang tertutup. Yang dimaksud seperti apa? Yang dimaksud misalnya ada A, kemudian di cabang yang berikutnya kemudian ditemukan negasi A, maka cabang tersebut akan ditutup. Nah, itu aturan ke-10 yang bisa nanti kita gunakan sebagai inferensi akhir pada saat kita akan membuktikan menggunakan tablo semantik. Nah, bagaimana kemudian bentuk implementasinya? Bentuk implementasinya bisa kita lihat pada contoh yang sama yang kita gunakan pada saat menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal argumen pada teknik model atau pada strategi pembalikan di materi pertemuan 7. Oke. Di sini di sini argumennya sama.
Ini argumen yang sama. Kemudian saya tidak perlu bacakan lagi. Langkah 1 kita menemukan variabelnya 1, 2, 3. Kemudian langkah 2 kita ubah menjadi premis 1 ya. Kemudian premis 2 dan kesimpulan. Nah, karena kita menggunakan strategi pembalikan, maka pada kesimpulan kita negasikan ya. Jadi pada kesimpulan yang tadinya itu A maka C, kemudian dengan strategi pembalikan itu berubah menjadi negasi A maka C. Oke. Nah, bagaimana kemudian penyelesaiannya? Materinya di sini ya, ini. Oke. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi dengan menggunakan strategi pembalikan yang tadi saya sudah jelaskan, saya perbesar dulu. Nah, maka untuk premis 1 tetap, kemudian dihubungkan dengan konjungsi, kemudian premis 2 juga tetap, kemudian antara premis dengan kesimpulan itu dihubungkan dengan konjungsi, tetapi yang karena menggunakan strategi pembalikan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, maka di sini ada negasi. Jadi kesimpulannya dinegasikan. Nah, bagaimana langkah pengerjaannya? Untuk langkah pengerjaannya yang harus kita pahami adalah menggunakan model atau konsep pohon tadi ya, dimana kita tuliskan secara berurutan dari premis. Ini langkah 1 adalah premis, saya tuliskan di sini. Kemudian langkah 2 itu adalah ya, langkah 1, langkah 2 itu adalah premis juga, premis yang kedua. Kemudian langkah ketiga adalah konklusi, kesimpulan, di mana kita sudah menerapkan strategi pembalikan di sini. Oke. Nah, kemudian ada tips di dalam tableau semantik ini. Tipsnya apa? Tipsnya adalah temukan, jadi saya tuliskan di sini. Temukan aturan tableau. Jadi ada aturan tableau yang tidak membentuk cabang dulu. Tidak membentuk cabang. Jadi pada saat diimplementasikan, cari dulu aturan-aturan tableau yang tidak membentuk cabang. Artinya secara sesuai dengan yang sudah kita pelajari dari awal, berarti aturan-aturan tableau yang mengimplementasikan konjungsi, baik itu aturan 1, kemudian tadi yang menggunakan De Morgan untuk disjungsi ya, dan seterusnya. Jadi gunakan aturan-aturan yang tidak, atau cari terlebih dahulu aturan yang tidak membentuk cabang. Dalam konteks ini, dalam konteks soal ini, maka yang tidak membentuk cabang itu adalah baris ketiga. Baris ketiga atau pada konklusi, di mana negasi A maka C ini menjadi, kalau saya deskripsikan di sini, menjadi
Saya geser sini dulu. Menjadi negasi dari A, negasi dari negasi A atau C ini ya. Kemudian menjadi De Morgan, negasi dari negasi A dan negasi C. Kemudian menjadi A dan negasi C. Konjungsi di sini berarti menyebabkan tidak terbentuknya cabang pada aturan tablo yang nanti akan digunakan. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan satu baris yang kalau kita menerapkan aturan tablo maka tidak akan membentuk cabang. Oke. Setelah itu dituliskan, jadi nanti terbentuk ini A negasi C. Setelah itu periksa lagi apakah ada aturan atau ada baris berarti yang baris pertama dan baris yang kedua ya, premis 1 ini dan premis 2 yang belum. Apakah masih bisa dimungkinkan atau tidak membentuk cabang? Sepertinya tidak, karena menggunakan implikasi sudah bisa kita terka begitu ya. Maka kita terapkan pada baris yang kedua. Baris yang kedua A dan negasi B otomatis menjadi, ini saya hapus dulu. Oke. Kalau saya tuliskan agak ke sini, maka maka negasi B ini menjadi negasi A atau negasi B. Ini ada di aturan tablo yang tadi sudah kita bahas juga, implikasi, penyederhanaan implikasi yang menggunakan aturan tablo. Nah, kemudian kita tuliskan negasi A dan negasi B. Pada aturan yang ke-10 tadi yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya sebuah variabel atau sebuah kalimat proposisi di dalamnya ada variabel yang menemukan literalnya, maka kita tutup cabang tersebut. Jadi di sini ada, saya kembalikan dulu. Jadi di sini ada A dan di sini ada negasi A. Maka cabang ini akan kita tutup. Nah, begitu ya. Yang tersisa adalah cabang di sisi kanan, yaitu negasi B. Negasi B, kalau kita lihat pada baris yang belum kita jabarkan adalah pada baris pertama, nantinya ini akan menjadi, kita sederhanakan dulu implikasi yang di dalam, yang di luar dulu, berarti negasi A atau negasi B maka C ini ya. Karena di sini menggunakan disjungsi, maka membentuk cabang menjadi negasi A ini, kemudian negasi B maka C. Jadi tetap dituliskan di dalam dua cabang ya, tidak bisa kemudian ini kita skip gitu ya. Kemudian karena sama tadi, jadi literal itu berlaku juga untuk variabel yang sudah di atas ya, di variabel paling atas, sehingga A di sini saya tandai lagi itu literal dari A yang ada di atas. Mohon maaf, negasi A literal dari A yang ada di atas, sehingga cabang ini kita tutup. Sekarang tersisa cabang yang sisi kanan, di mana ini kalau kita sederhanakan dengan penyederhanaan implikasi menjadi negasi dari negasi B atau C menjadi B atau C, negasi ganda ya, hilang. Nah, maka di sini ada B, ada C. Nah, B di sini
menjadi literal dari negasi B yang ada di atas ini. Ya. Jadi tadi ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini ya. Oke. Ini kemudian saya tutup. Berikutnya ini ada C, di sini ada negasi C. Saya hapus dulu karena nggak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, jadi ada C di bawah, yang mana ini merupakan literal dari negasi C yang ada di atas ini. Oh, ini kalau kita sambungkan ke sini, maka baris yang ini juga tertutup. Nah, pada dasarnya kalau kita menggunakan strategi tanpa menggunakan strategi pembalikan, maka kalau semua cabang tertutup, argumen tersebut tidak valid. Namun karena kita menggunakan strategi pembalikan, ini sebentar. Oke. Karena kita menggunakan strategi pembalikan, maka argumen ini menjadi konsisten karena dibalik begitu ya. Jadi karena dilakukan pembalikan terhadap tablo yang kita gunakan. Jadi sekali lagi, karena menggunakan strategi pembalikan, maka argumen yang tertutup tadi itu bisa disimpulkan valid atau konsisten. Valid, konsisten ya tadi. Nah, kira-kira itu nanti yang perlu kalian lakukan adalah mengerjakan bagian post test, di mana di bagian post testnya nanti kalian akan diminta untuk menggunakan tablo semantik dalam pembuktian argumen. Jadi argumen ini sebenarnya argumen yang juga sering kalian dapatkan di dalam soal-soal saya. Jadi tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana kemudian hasilnya harusnya sama seperti kalau kalian menggunakan tabel kebenaran atau kalian menggunakan teknik model. Nah, jadi silahkan dikerjakan, diselesaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, bisa ditanyakan via Canvas atau juga bisa di komen di YouTube yang saya share, atau bisa juga nanti ditanyakan ke saya dengan melalui WA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana implementasi dari tablo semantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.